Om Swastiastu, kembali lagi di Homemade. Dalam kesempatan kali ini saya mau membagikan pengalaman membuat kerupuk puli. Tahap pertama, kita tumbuk bawang putih sampai halus. Setelah itu kita masukkan tepung beras, tepung tapioka, nasi ketumbar bubuk, garam dan kaldu ayam bubuk. Kita masukkan demi tahap dan kita tumbuk sambil diaduk menggunakan sendok sampai bahan tercampur rata. Setelah itu kita kukus selama 20 menit agar bahan yang kurang menyatu sebelumnya bisa menyatu dengan baik. Dan ketika sudah 20 menit kita angkat dari kukusan, kita pindahkan ke mangkuk untuk proses menyatukan bumbu yang ditumbuk sebelumnya. Namun dalam proses yang kedua, ini kita menggunakan tangan untuk proses menumbuk adonan dari kerupuk puli tersebut. Dari teknik yang digunakan ada yang lebih sederhana dan satu jalur prosesnya. Mungkin teman-teman yang di daerahnya tidak asing dengan kerupuk puli. Bagaimana pengolahan kerupuk puli yang lebih mudah untuk dibuat? Tentu tidak pelit menyematkan di kolom komentar jika ada penambahan dari proses awal ini. Setelah proses penumbukan kedua yang sudah saya lakukan, berikutnya kita langsung dalam proses pemipihan. Kita ambil secukupnya, setelah itu kita pipihkan ditutup dengan plastik agar prosesnya tidak lengket. Usahakan setipis mungkin karena setelah proses tersebut kita akan menuju ke proses pengeringan. Namun sebelum ke sana kita habiskan adonan kerupuk puli untuk dipipihkan. Setelah itu kita cetak bulat atau sekarepmu. Yang penting dalam pemipihan dari adonan kerupuk puli sebelumnya kita harus benar-benar tipis. Setelah semua adonan sudah dicetak dan dipindahkan ke tampah bambu untuk dijemur di bawah sinar matahari, dalam proses ini saya hanya menyemur adonan selama 1 hari. Namun jika kamu membuatnya di rumah bisa lebih dari 1 hari proses penjemuran di bawah sinar matahari. Itu juga bagus karena kerupuk bisa lebih awet dan tidak gampang atau cepat jamuran. Dalam proses ini saya cukup menjemur 1 hari dan hasilnya juga tidak mengecewakan. Nah, hal penting yang juga harus diingat yaitu tebal atau tipisnya adonan puli ketika dijemur karena mempengaruhi cepat atau lamanya proses pengeringan. Dan cara mengetahui puli sudah bisa digunakan yaitu bisa dilihat dari transparan adonan yang dikeringkan. Jika sudah transparan berarti puli sudah bisa digoreng. Tampaknya minyak kurang panas tuh bro. Itu salah satu contoh maupun cara mengetahui kerupuk yang dijemur sudah bisa digunakan dalam tahap berikutnya. Kita goreng sebagian demi sebagian kerupuk puli. Minyak yang digunakan menggoreng sudah harus benar-benar panas agar kerupuk puli bisa mengembang karena jika tidak hal hasil seperti kejadian pertama akan gagal mengembang dan sekeras apapun dukungannya maupun motivasinya, puli tersebut akan masih tetap dengan gayanya karena metode yang digunakan salah. Tentu kamu bisa lihat ketika menggorengnya dengan minyak yang panas, kerupuk puli akan lebih mengembang dari cetakan awalnya sebelum dijemur. Dalam kondisi ini orang lain pun sangat banyak yang perlu makan, maka dari itu daripada nasi kemarin dibuang enggak karuan, tentunya dalam kondisi hampir basi, lebih baik diolah kembali untuk dijadikan kerupuk puli yang tentu bisa menjadi cemilan tambahan. Kerupuk puli ini berasal dari Madiun, kerupuk ini sangat mudah ditemukan di kota ini. Masyarakat di sana biasanya memakan kerupuk puli ini dengan sajian nasi pecel. Jika dikutip nama puli sendiri bermacam-macam, ada yang sedikit masuk akal atau ada juga yang KCAM alias kurang jelas apa maksudnya. Karena sebagian yang populer dari makanan Indonesia atau Nusantara, sejarah tersebut kalang kabut. Namun bersyukurnya kita semua masih bisa menikmati. Mungkin sekian cerita dari pengalaman saya membuat kerupuk puli. Semoga informasi yang positif bisa diambil. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semangat bertemu di episode selanjutnya. Ciao!